Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman, rahimakumullah. Di sini kita akan bahas suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang sangat menegangkan, di mana peristiwa ini terjadi di saat setelah hari kiamat terjadi. Nanti ketika sangkakala ditiup, maka matilah seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Intinya semua makhluk akan mati. Dan hancurlah seluruh alam semesta. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun yang lainnya menyebutkan bahwa saat itu planet-planet akan bertabrakan terus-menerus. Kemudian saudaraku seiman, pada saat tiupan sangkakala yang kedua, maka semua manusia akan dibangkitkan. Dan ketika kebangkitan semua manusia itu, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, semua manusia laki-laki akan dibangkitkan seperti ayahnya Adam, setinggi 60 siku ke langit atau 27,5 meter. Dan semua perempuan akan dibangkitkan seperti Hawa istrinya, setinggi 40 siku ke langit atau 17,5 meter. Dan kemudian semua manusia itu akan dibangkitkan tanpa baju, tanpa berhitan dan tanpa alas kaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian keluar hadis riwayat Bukhari yang lain yang berbunyi, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bukankah mereka bisa saling melihat?" Kata Nabi SAW, "Hari itu tidak seperti yang engkau bayangkan, wahai Aisyah. Dibangkitkanlah mereka." Lalu ada riwayat menjelaskan, riwayat ini dari Imam Ahmad. Kata Nabi SAW bahwasanya setiap nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Misal ada pengikut Nabi Musa alaihissalam, maka umatnya di belakang Nabi Musa alaihissalam. Pengikut Nabi Isa alaihissalam, pengikutnya di belakang Nabi Isa semua. Kemudian kata Nabi SAW, juga ada nabi yang dibangkitkan sendirian tanpa umatnya di belakang, karena enggak ada yang ikut dengan dia. Di sebuah riwayat Hakim, riwayat ini riwayat yang sahih, yaitu kata Nabi SAW, ketika ditanya jumlah para nabi, beliau mengatakan jumlah para nabi adalah 124.000 dan diantaranya 113 rasul. Kemudian yang diceritakan kepada kita hanya 25 nabi dan rasul. Jadi masih sangat banyak kisah-kisah Nabi dan Rasul yang belum kita ketahui. Saudaraku seiman, rahimakumullah. Kemudian mereka akan dibangkitkan di belakang nabi-nabi mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi naungan kepada para nabi-nabi tersebut. Lalu di saat itu semua manusia akan merasa sangat jenuh, karena mereka umat manusia di saat itu akan tenggelam ke dalam kadar keringatnya masing-masing. Kemudian karena rasa jenuh yang mereka alami, maka di antara mereka ada yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, "Wahai Adam, engkau adalah ayah kami, engkau manusia pertama yang diciptakan." Kemudian dipuji-pujilah Adam alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, "Mintalah kepada Allah agar Allah segera datang mengadili kami. Mintalah agar Allah datang menghakimi kami." Kata mereka, "Terserah kami ke surga atau ke neraka." Karena saking jenuhnya manusia pada saat itu di padang mahsyar, maka mereka berharap agar secepatnya diadili, dan masuk neraka pun tidak masalah. Padahal mereka pun belum tahu kalau neraka lebih pedih daripada itu. Kemudian Adam alaihissalam berkata, "Saya tidak bisa, saya tidak mampu, karena Tuhanku murka dan belum pernah murka semurka ini sebelumnya. Tuhanku murka hari ini karena banyaknya dosa-dosa yang terjadi, maka saya tidak bisa memberikan apa-apa. Pergilah kepada Idris, nabi yang kedua. Datanglah kepada Idris alaihissalam." Idris juga mengatakan sama seperti Adam tadi, "Saya tidak bisa, saya tidak mampu." Kemudian pergilah kepada Hud alaihissalam, terus kepada Nabi Soleh alaihissalam, kepada Nabi Su'aib alaihissalam, dan seterusnya sehingga sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan hampir semua nabi mengatakan, menyebutkan semua kesalahan umat manusia sehingga membuat Allah murka.
Dan kata Nabi SAW, Isa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Dan kemudian Isa mengatakan, cobalah kepada Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang-orang pada hari kiamat mengenali aku, mengetahui aku, siapa aku, sehingga aku adalah pemimpin atau pimpinan anak Adam? Maka para sahabat pun terdiam. Kata Nabi SAW, seperti inilah mereka akan datang kepadaku nanti, dan mereka akan berkata, wahai Muhammad. Dan pada waktu itu suara orang terdengar di seluruh padang mahsyar. Dengan kuasa Allah semua orang akan dengar di padang mahsyar. Maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah nabi terakhir. Denganmulah risalah kenabian ditutup, dan denganmulah engkau diutus untuk alam semesta. Jadi semua manusia yang belum pernah ketemu beliau pun bisa mendengar. Lalu mereka mengatakan, ternyata inilah nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Maka mereka semua memuji Muhammad. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami. Kata Nabi SAW, annalahu, sayalah pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke singgasananya Allah, ke arsy Allah. Kemudian saya sujud, dan Allah Azza wa Jalla membuka kepadaku puji-pujian yang tidak pernah dibukakan kepada orang-orang sebelumnya, orang sebelum aku. Lalu aku pun sujud. Allahu a'lam berapa lama aku sujud. Kata Nabi SAW, beliau pun tidak tahu. Beliau hanya mengatakan, aku sujud sampai terdengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan berikanlah syafaat, engkau akan diterima syafaatmu. Saudaraku seiman, rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ataupun sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.